Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya. Cak, Ya. ini saya penasaran ya Cak ya. Yang tadi tuh Cak yang masalah rehab lagi nih. Nah, kan sebagai pengguna itu batasannya itu dia kepemilikan seberapa banyak dia harus direhab atau dia harus pidana juga gitu. Kalau tontonan kilonya nggak direhab, itu bandar. Tapi yang direhab itu jangan memandang orang itu kaya, miskin, menengah. Itu harus aturannya. Itu harus direhab ketika kurang dari 1 gram. Ya. 0,00 jangan disamakan. Itu pasti rehab ya, itu pasti rehab. Ini Atau direhab. gimana? Dikarenakan Ya. apa? Dikarenakan peraturan bersama. Kami ulangi, peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BNN Pusat, kemudian Kapolri, ini semua sudah mengarah ketika kalau itu memang mengguna barang buktinya 0,0 itu seharusnya direhab. Ya. Kenapa? Orang kasihan, anak sekolah, sekolah nih, orang tuanya nggak punya dan sebagainya. Kenanya 8 tahun, 7 tahun ancamannya. Ya, tuntutannya. Berapa? Terus gitu. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun kalau nggak punya uang. Tapi kalau punya uang, rehab. Ini kan nggak adil. Betul banget. Ya kan? Jadi jangan sampai saya sampaikan. Saya Dr. Sunarno Wibowo menyatakan pada masyarakat jauhilah narkoba. Kalau kena narkoba susah semuanya. Di kepolisian susah, di kejaksaan susah, di hakim juga di pengadilan. Susah semua. Apa menjadi generasi seperti ini? Jangan. Narkoba ini adalah merupakan darurat. Semua perang pada narkoba. Jangan sampai nantinya ketika orang punya narkoba, punya pengedar, bandar ini memang harus diberantas. Jangan sampai contohnya begini, non. Gimana, Cak? Kalau kita sedih sudah, orang ditahan, bisa berhubungan narkoba, orang di LP mana? Iya, kok bisa kok itu? bisa? Kenapa? Sampai kepala LP-nya ini, nggak taunya dekat dengan narkoba, kayaknya ditahan. Nah, ini kan sesuatu yang merupakan siapa yang salah ini? Itu kayak lingkaran setan, Cak. Bukan lingkaran setan. Kita kembali. Balik lagi yang tadi loh. Bukan gini. Apa? Kita bicara kalau jadi pejabat, ya toh, itu seharusnya kan disumpah. Kedepankan moral. Moral nih. Kalau semua bisa ini bisa, tapi moral tancapkan moral. Tapi juga sama itu agamanya harus kuat. Harus. Begitu. Syarat mutlak. Agama, ilmu, kedudukan ini harus seimbang. Makanya deket-deket dengan gereja, deket-deket dengan masjid, deket-deket dengan pura, deket-deket dengan wihara, kan begitu. Deket-deket dengan kelenteng. Nah kalau itu minimal bisa direm. Kalau ini salah enggak tindakannya enggak. Kenapa? Karena undang-undang psikotropika itu adalah undang-undang sudah dikeluarkan dan ancamannya ini seharusnya harus menyesuaikan dengan rasa keadilan, harus menyesuaikan dengan kesalahan. Ya saya tadi. Kenapa di sini ini narkoba ada di Indonesia? Kena ancamannya saya bilang ini. Ancamannya ringan sekali. Ketika sesuatu yang bisa ditawar, sesuatu yang ada padanya, sesuatu yang nantinya bisa dibuat para pejabatnya, para penegak hukumnya. Ini makanya hari ini intonasi saya agak keras. Karena ini sudah darurat, karena harus tindakan narkoba ini benar-benar yang proporsional dan profesional. Jangan sampai hanyalah membedakan orang yang nggak punya, orang yang punya, orang begini, orang pejabat dan sebagainya, bedakan. Contohnya, saya tidak setuju kalau artis-artis semua direhab.
Tapi orang nggak punya nggak direhab. Kalau bisa Ya. sampai ditancapkan. Ada jaksa Surabaya ini. Di bawah 1 gram? Dia itu anak sekolah make atau nggak make atau kecuali Ya. dia, tuntutnya 8 tahun. Nah, Benar artinya ini saya Ya. sampaikan bahwa ada seorang sekolah Ya. Sinduis. Kasihan saya. Terlepas dia make enggak. Ya. Tetapi kewajiban untuk anak didik ini supaya direhab. Tetapi kenyataannya malah diancam 8 tahun. Ya. Untung hakim masih punya naluri Ya. diputus 5 tahun. Kalau demikian ini negara Ya. apa? Tapi kalau bandar, Ya. kiluan, on-onan, ini tuntutannya itu hanya 6 tahun, 7 tahun. Fakta yang akan Ya. buktikan. Loh, Cak, sebenarnya dari sisi hukum Gak sebenarnya benar. di atas 1 gram itu Di bawah, di atas 1 gram, 2 pasti gram masuk itu, penjara kan? Ya, kalau iya terlepas dari apa. ya. Tetapi kalau anak-anak sekolah ini kasihan, Ya. ya toh, dia itu gak ketangkap. Ini fakta. Ya. Tapi ketangkap yang begini. Nah, ini memang Ya. janganlah hanya mengkritisi. Mhm. Saya sedih melihat seperti ini. Ya. Jadi seorang jaksa tidak boleh begitu. Dia harus tahu tentang bagaimana, ya, tentang dia keadilannya. Jangan kena, intik-intik, gak sikap, ini gak benar ini. Saya malu ya mohon dikritik ini. Saya mengkritik seperti ini. Kenapa? Inilah yang menjadi menjadi nantinya anak ini akan tergilir kalau dia sampai dia keluar, maka dia jadi seorang bandar besar. Ini kenapa? Karena nggak ada satu edukasi, karena nggak ada satu pendidikan, karena sebetulnya dia itu janganlah pandang kalau itu memang dia itu pengedar besar, jatuh aja seumur hidup, jatuh aja mati. Jangan setengah-setengah. Jangan pandang Pastinya bulu. begitu. Jangan hukum itu ya toh hanya kedendaman. Kena jaksa menuntut begini sehingga hakim takut kalau itu membebaskan, takut dikritik. Lah ini peran dari media, teman-teman media. Harus kalau ada sesuatu ini jangan sampai disembunyikan. Kasihan saya. Kasihan apa? Ini nanti akan terjadi generasi kita hancur. Siapa yang mengemban tentang generasi kita? Siapa yang estafet suatu bangsa nantinya? Nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu, saya berharap ya, penyuluhan tentang narkoba ini bukan hanyalah di Surabaya TV, jangan dong. Kalau bisa, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA, maupun tentang pendidikan tinggi, perguruan tinggi, ini harus adanya tentang mata kuliah kalau bisa tentang hubungannya dengan narkoba. Kalau bisa nih, ada mata kuliah, ada mata pelajaran ini harus disentuh. Kalau dulu memang, kalau saya ini ada namanya mata ajaran ini, namanya budi pekerti. Sekarang nggak ada budi pekerti itu. Udah Pancasila mulai kalau nggak memang ditekankan, ini sudah mulai mau pudar, ya toh. Contohnya begini, merah putih, ini bangsa ini, ketika diinjak-injak dibakar oleh bangsa lain, tidak ada respon sama sekali. Generasi kita, sudah saya catat di dalam hal catatan buku saya itu. Nggak oleh kena ini, jiwa nasional kita tidak seperti itu sebetulnya. Janganlah. Kalau kita bicara masalah sang saka merah putih, kita harus bagaimana untuk memperjuangkan. Apalagi ya contohnya ada sesuatu yang berhubungan ini kembali lagi ke bulu ya toh. Ya ada ligitan atau apa itu, 1-2 itu sampai kena. Ini Ibu Pertiwi. Apapun kita bela namanya Ibu Pertiwi. Tapi kenyataannya ya toh sampai demikian. Ini yang saya sayangkan. Lama kelamaan kalau dibiarkan ya toh Ibu Pertiwi kita hilang, kasihan dong. Sampai Pulau ada sampai hilang. Sampai dibawa ke Singapura itu contohnya. Ini kan sudah mulai pudar. Ya, tapi kita kembali inilah harus secara ikhlas jadi kembali lagi. Saya tidak mendengungkan, tidak mencatat bahwa adanya
kalau dulu pada waktu zamannya Presiden Soeharto ini, tahu? Kenapa, Cak? Dia memberikan simulasi pada masyarakat tingkat desa ke desa, sehingga dia tahu tertanam jiwanya, tertanam batinnya. Ingat loh ya, saya nggak bicara. Tetapi ini adalah fakta ketika saya masih sekolah, ya tahu? Pernah ada simulasi bagaimana pipa desa ke desa, kelompok tapi bagus. Tapi sekarang apa yang menjadi diberikan pada bangsa dan negara untuk usaha generasi kita kan enggak kan? Iya. Itu masukan. Itu penilaian, masukan, ya toh. Okay. Jadi jangan, woi reformasi, demokrasi, bohong. Ternyata demokrasi banyak tahu. Korupsi, kepala daerah kena, semua ketangkap, semua. Apakah itu demokrasi? Saya kira hadapan saya demokrasi itu mengkikis korupsi, gak malah membesar korupsi. Ini perlu dicatat, semua catat. Garis ini adalah saya yang bicara. Saya bicara fakta. Bicara adalah tidak ada sesuatu omong, tetapi adalah merupakan suatu fakta. Bagaimana KPK ketika demokrasi, woi pilkada begini begitu, ternyata ujung-ujungnya 2 kali. Negara kita sudah subsidi. Ketika ada pilkada, uang sudah disebar, uang kena KPUD sudah berikan untuk apa itu? Kampanye kan? Kampanye. Ujung-ujungnya ketangkap. Berarti 2 kali negara dirugikan. Katanya negara kaya, siapa yang mengkaya? Gitu ya. Nah ini lihat. Kalau dulu memang korupsi hanya satu lokal, dilokalisasi. Tapi sekarang ini kemana-mana. Cetut, saut sini, saut sana. Ya itulah. Tapi kita bagaimana, apapun program pemerintah kita, alhamdulillah. Kalau ada seperti itu ya memang adalah tetap korupsi, ada tindakan. Pastinya ada begitu. punishment dan sebagainya. Itu yang kita apapun program pemerintah ya kita kawal yang baik. Dukung. Oke. Kita akan break sebentar ya Cak Bawa ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap di Hukum di Mata Bowo.